Sunan Derajat adalah salah satu wali Songo yang berasal dari Gresik dan telah menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sosok Sunan Derajat yang memiliki nama asli Raden Syarifuddin atau Raden Qasim dikenal juga dengan berbagai nama yang lain, seperti Raden Syarifuddin, Mas Syekh Munad, Pangeran Kadrajat, dan Maulana Hasim. Sunan Derajat juga diberi gelar oleh Raden Patah dari Demak, yaitu Sunan Mayang Madu, sekaligus memberinya tanah perdikan. Sebelum menyebarkan agama Islam, Sunan Derajat sudah dikenal sebagai sosok yang kerap membantu masyarakat agar dapat hidup dalam kemakmuran. Sunan Derajat adalah anak dari Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Ibu Sunan Derajat bernama Dewi Condrowati alias Nyai Ageng Manila. Sunan Derajat merupakan adik dari Sunan Bonang yang juga merupakan salah satu wali yang menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sejak kecil, Sunan Derajat memiliki kecerdasan yang luar biasa sehingga mampu menguasai materi tentang agama Islam. Beliau juga merupakan cucu dari Syekh Maulana Malik Ibrahim yang menjadi satu-satunya pelopor yang pertama mengembangkan Islam di Jawa. Jika silsilahnya ditarik lebih jauh lagi, Syekh Maulana Malik Ibrahim adalah seorang anak dari Syekh Jumadil Akbar atau yang dikenal dengan Jumadil Kubro. Silsilah tersebut berasal dari keturunan ke-10 cucu Nabi Muhammad SAW, yakni Sayyidina Husain. Sunan Derajat memiliki istri bernama Dewi Sufiah, putri Sunan Gunung Jati, yang kemudian memiliki anak bernama Pangeran Rakyana atau Pangeran Trenggono, Pangeran Sandi, dan Dewi Wuryan. Setelah itu, Sunan Derajat juga menikah dengan Nyai Kemuning, putri dari Mbah Mayang Madu dari Desa Jelak. Istri beliau ketiga adalah Nyai Retno Ayu Candrawati yang merupakan putri Adipati Kediri Raden Suryo Dilogo. Sunan Derajat mengenyam pendidikan pesantren Ampel Denta di Surabaya bersama-sama dengan kakaknya Sunan Bonang dan kerabatnya Sunan Giri. Suatu hari Sunan Derajat mendapatkan perintah untuk menyebarkan agama Islam di wilayah barat Surabaya di pesisir Gresik. Tetapi dalam perjalanannya menyeberangi lautan, Sunan Derajat mengalami musibah yang tak terduga. Perahu yang ditumpanginya terhantam badai ombak raksasa yang menyebabkannya tenggelam. Dan akhirnya beliau terdampar di desa yang berada di pesisir Lamongan. Saat berada di desa tersebut, beliau mendapatkan sambutan hangat tak terduga dari tokoh tetua kampung yang bernama Mbah Mayang Madu serta Mbah Banjar. Mereka sebelumnya telah diyakini memeluk agama Islam karena adanya bantuan dari beberapa pendakwah lain di Surabaya. Sunan Derajat memutuskan untuk menetap di Desa Jelak dengan menikahi Nyai Kemuning, yakni putri dari Mbah Mayang Madu. Beliau mendirikan sebuah surau kecil yang kemudian berkembang menjadi pesantren sebagai tempat para penduduk mengaji. Desa Jelak yang semula terpencil mulai dikembangkan semakin maju dan juga ramai. Nama desa pun akhirnya dirubah menjadi Banjar Anyar. Setelah merasa bahwa dakwahnya di Desa Jelak berhasil, Sunan Derajat memutuskan untuk berkelana mencari tujuan dakwah di tempat yang lain. Beliau melakukan perjalanan dengan jarak kurang lebih 1 km dari desa ke arah selatan. Terdapat banyak hutan belantara sehingga Sunan Derajat melakukan babat alas untuk pertama kalinya. Sebelumnya beliau meminta izin terlebih dahulu kepada Sultan Demak I. Sunan Derajat beserta para pengikutnya mulai membangun pemukiman di lahan yang baru dibuka dengan luas sekitar 9 hektar. Sebelumnya, beliau memperoleh sebuah mimpi
berupa petunjuk untuk memanfaatkan lahan di sisi selatan perbukitan. Wilayah tersebut diberi nama Dalam Dur, yang kini berfungsi sebagai komplek pemakaman. Beliau juga mendirikan sebuah masjid untuk dijadikan sebagai tempat dakwah sepanjang hidupnya. Ajaran Islam yang disampaikan oleh Sunan Derajat tidak dilakukan dengan cara memaksa. Beliau melakukan metode dakwah bil hikmah, yaitu cara yang bijak. Pendekatannya melalui pengajian yang dilakukan di masjid, memberikan pendidikan pesantren, serta memberikan nasihat dan solusi terhadap berbagai masalah. Beliau termasuk salah satu pendakwah yang juga menyebarkan Islam melalui kesenian yang kini dilestarikan di Museum Sunan Derajat. Dalam berdakwah, Sunan Derajat sangat memperhatikan nasib para fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terlantar. Beliau juga menjadi sosok yang mengajak para bangsawan dan orang kaya untuk mengeluarkan infak, sedekah, dan zakat sesuai ajaran agama Islam. Dakwah melalui kesenian yang dilakukan Sunan Derajat antara lain berupa tembang-tembang Jawa, yaitu tembang pangkur diiringi gending, serta keahliannya dalam memainkan seperangkat alat musik gamelan yang disebut dengan singo mengkok. Filosofi kehidupan atau pitutur yang diberikan oleh Sunan Derajat dikenal dengan catur piwulang. Catur berarti 4, sedangkan piwulang adalah ajaran. Jadi catur piwulang adalah 4 ajaran untuk membantu sesama. Makna dari catur piwulang yaitu anjuran untuk berbagi ilmu kepada seorang yang masih belum memahami segala sesuatu, seperti ajaran untuk bersedekah, ajaran tentang kesusilaan kepada semua orang yang kurang memiliki rasa malu, serta melindungi dan memberikan bantuan kepada setiap orang yang menderita. Ajaran ini sangat supel, siapapun dapat mengamalkannya sesuai dengan tingkat dan kemampuan masing-masing. Bahkan pemeluk agama lain pun tidak berkeberatan untuk mengamalkannya. Isi ajaran catur piwulang adalah sebagai berikut. Wenehono teken marang wong kang wuta. Berilah tongkat kepada orang yang buta. Wenehono pangan marang wong kang keluwen. Berilah sedekah makanan bagi orang kelaparan. Wenehono payung marang wong kang kaudanan. Berilah payung atau tempat berteduh bagi orang yang kehujanan. Wenehono sandang marang wong kang kawudan. Berilah pakaian untuk orang yang tidak berpakaian. Selain catur piwulang, Sunan Derajat juga mengajarkan makna filosofi kehidupan yang dinamakan 7 Saptangga atau Pepali Pitu yang dilukis pada komplek pemakaman beliau. Berikut penjelasan ringkas terkait ajaran luhur Sunan Derajat yang terangkum dalam Pepali Pitu. Mangun resep tiasing sesama, harus membuat senang hati sesama. Ajaran ini merujuk pada bagaimana seharusnya sikap individu dalam kehidupan bersosial, di mana setiap individu dituntut untuk memberikan rasa senang kepada sesama manusia. Membuat senang hati orang lain juga menjadi salah satu ajaran Islam yang sangat ditekankan. Hal ini dapat dilihat dari anjuran-anjuran untuk membayar zakat, bersedekah, saling tolong-menolong, dan sebagainya. Jroning suko kudu eling lan waspada.
dalam suasana gembira harus tetap ingat Tuhan dan waspada. Ajaran yang kedua ini merujuk pada konsep refleksi diri, bahwa manusia harus selalu mengingat Tuhan dalam segala kondisi. Selain itu, manusia juga harus senantiasa waspada, tidak terlena dengan kenikmatan duniawi yang bisa menjerumuskannya ke dalam hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Laksyaning Subroto tanyipto marang pringgo bayaning lampah. Dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan. Manusia harus memiliki etos kerja dalam mengejar apapun yang diinginkannya, termasuk dalam upaya mencapai cita-cita luhur dalam beragama, yaitu melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Dalam melakukan upaya tersebut, manusia harus ingat akan banyaknya halangan yang menghadang. Namun demikian, halangan yang ada jangan sampai mengendurkan upaya yang dilakukan. Maperhardaning Poncotrio. Berjuang menekan hawa nafsu indrawi. Manusia dibekali dengan nafsu indrawi yang bisa menjerumuskan. Oleh karena itu, penting bagi manusia untuk bisa menekan nafsu-nafsu tersebut. Nafsu indrawi salah satunya tercermin dalam emosional manusia, harus senantiasa dikendalikan. Emosi yang tidak terkendali bisa berujung pada berbagai macam malapetaka. Hening hunung. Dalam diam ada keheningan, dalam hening ada jalan kebebasan mulia. Pengendalian nafsu indrawi akan membawa manusia ke dalam kejernihan hidup. Kondisi ini merupakan pintu masuk pada jalan kebebasan mulia. Adapun jalan kebebasan mulia sendiri dapat dimaknai sebagai suatu kondisi di mana segala sesuatunya sudah tercapai. Dalam kondisi ini, manusia berhasil mencapai tingkat kemuliaan diri. Mulya guna ponco wektu. Kemuliaan lahir batin dicapai dengan mengerjakan sholat 5 waktu. Pada bagian kanan ini Sunan Derajat memberikan penekanan pentingnya ibadah sholat. Disebutkan bahwa sholat merupakan kunci dari kemuliaan hakiki. Dalam ajaran Islam, sholat waktu merupakan tiang agama. Maksudnya, Islam akan berdiri tegak jika pemeluknya mengerjakan sholat, dan sebaliknya. Selain itu, sholat 5 waktu juga dipahami sebagai pembeda antara umat Islam dengan umat selain Islam. Menehono teken marang wong kang wuta. Menehono mangan marang wong kang duwe. Menehono busana marang wong kang wuda. Menehono pangniyup marang wong kang kaudanan. Berikan tongkat kepada orang yang buta. Berikan makan kepada orang yang lapar. Berikan pakaian kepada orang yang tidak memiliki pakaian. Dan berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Pepali Pitu yang terakhir berisi tentang bagaimana seharusnya manusia bersikap terhadap manusia yang lain. Ajaran yang kental akan kepedulian sosial ini menjadi puncak dalam ajaran Sunan Derajat. Ajaran ini berfokus pada masalah sosial, yaitu ilmu pengetahuan dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Ajaran Pepali Pitu tercermin dalam undakan menuju makam Sunan Derajat yang jumlahnya ada 7 undakan.